Terima kasih Tuhan Yesus. Kayak mau terus belajar Tuhan. Kayak mau terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kami punya, hati sebagai hamba kayak mau terus tunduk dan taat kepadamu Tuhan. Ini kerinduan kami. Saat ini kayak mau diajar Tuhan melalui firman. Tuhan bersabda bagi kami dan ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai duri dalam daging. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 2 Korintus 12, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam kehidupan iman, tidak ada pengalaman yang lebih membingungkan sekaligus mengubahkan daripada ketika Allah mengizinkan penderitaan untuk terjadi kepada kita. Di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-10, Rasul Paulus berbagi secara pribadi mengenai duri dalam daging yang ia alami. Suatu penderitaan yang tidak dijelaskan secara rinci, tetapi yang jelas membawa ketidaknyamanan dan kelemahan. Namun justru dalam pengalaman itu, Allah menyatakan bahwa kasih karunia-Nya cukup dan kuasa-Nya sempurna dalam kelemahan. Melalui bagian ini kita belajar bahwa Allah mengizinkan duri dalam daging bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Dia lebih tertarik kepada siapa kita di dalam Kristus daripada apa yang kita lakukan untuknya. Dalam kelemahan, kita menemukan tempat paling dalam di mana Allah menyatakan dirinya. Rasul Paulus memulai dengan menyebut bahwa untuk mencegah dirinya menjadi sombong karena penyataan rohani yang luar biasa, ia diberi duri dalam daging, seorang utusan iblis yang menggocoh dia. Kita dapat melihat sebuah paradoks atau hal yang berlawanan. Penderitaan ini adalah pekerjaan iblis, namun secara misterius diizinkan oleh Allah untuk tujuan ilahi. Inilah salah satu bukti dari kedaulatan Allah yang menyeluruh, bahwa bahkan apa yang dimaksudkan iblis untuk kejahatan dapat digunakan Allah untuk kebaikan. Allah tidak secara langsung menjadi penyebab penderitaan, namun Dia mengarahkan dan menundukkan penderitaan itu untuk mendidik umat-Nya. Duri dalam daging bukanlah kutukan, melainkan alat anugerah. Allah mengizinkannya bukan karena Ia ingin menjatuhkan, melainkan karena Ia ingin mengangkat. Tujuan dari duri dalam daging adalah untuk merendahkan diri dan membentuk karakter agar aku jangan meninggikan diri. Ini adalah alasan utama mengapa duri itu diberikan kepada Paulus. Allah tahu bahwa kesombongan rohani bisa menjadi jerat mematikan bahkan bagi rasul besar seperti Paulus. Oleh karena itu duri ini hadir sebagai pengingat akan keterbatasan manusiawi dan ketergantungan total kepada Allah. Di sini kita bisa melihat sebuah kebenaran. Allah lebih tertarik kepada siapa kita di dalam Kristus daripada apa yang kita kerjakan untuk Dia. Karakter kita lebih utama daripada prestasi pribadi. Kasih karunia Allah bekerja dalam kita untuk menyempurnakan kita, bukan hanya untuk memampukan kita berkarya, sebagaimana Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Mengenai duri dalam daging ini, 3 kali Rasul Paulus memohon agar duri itu diangkat. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang salah dengan memohon kepada Allah untuk kelepasan. Namun yang menarik adalah bahwa Allah tidak menjawab dengan cara yang Paulus harapkan. Dia tidak mengangkat duri itu, melainkan memberikan firman yang menguatkan. "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Ayat 9. Jawaban ini mengubah cara pandang Paulus terhadap penderitaannya. Ia tidak lagi melihat duri itu sebagai beban yang menjauhkan dia dari kasih Allah, melainkan sebagai jalan untuk mengalami kuasa dan kasih karunia Allah secara mendalam. Dalam kelemahan, Allah paling banyak mengungkapkan dirinya. Di titik paling rendah, justru kuasa Allah hadir paling kuat. Setelah memahami makna dari duri tersebut, Paulus tidak lagi menolaknya. Ia menerimanya. "Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Ayat 9. Ia menyatakan, "Karena itu aku senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat."
Di sini kita melihat bagaimana iman Rasul Paulus kepada Tuhan bukan merupakan kekuatan iman dari dalam diri Rasul Paulus sendiri, tetapi merupakan kekuatan dari kasih karunia Kristus yang bekerja dalam dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, setiap orang percaya pada titik tertentu dalam hidupnya akan mengalami duri dalam daging, bentuk penderitaan yang tidak diminta atau diharapkan, tetapi diizinkan Allah. Ini bisa berupa penyakit, konflik relasional, kegagalan pelayanan, kesulitan finansial, atau tekanan emosional yang mendalam. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa di balik semuanya itu ada maksud kasih Allah. Kita dipanggil bukan untuk menghindari kelemahan sebagaimana diajarkan oleh dunia ini, tetapi untuk membawa kelemahan itu kepada Allah. Bukan untuk menyangkal realitas duri, tetapi untuk melihatnya dalam terang kasih karunia Allah. Ketika kita melewati pencobaan, kita dapat percaya bahwa Allah sedang bekerja memurnikan karakter kita menjadi seperti Kristus. Roma 8 ayat 29. Allah membentuk kita bukan pertama-tama untuk melakukan sesuatu yang besar, tetapi untuk menjadi seperti anaknya. Duri dalam daging adalah salah satu alat untuk menjauhkan kita dari kesombongan dan mendekatkan kita pada kerendahan hati. Penderitaan bukanlah hukuman, melainkan undangan dan sarana untuk bertumbuh. Rasul Paulus menutup bagian ini dengan pernyataan yang indah. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini adalah iman Kristen. Kekuatan sejati ditemukan ketika kita berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai bersandar penuh kepada kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, duri dalam daging bukan akhir dari cerita perjalanan rohani kita, melainkan alat dalam tangan Allah yang penuh kasih untuk membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Karena itu marilah kita menyambut setiap kelemahan dengan iman. Percaya bahwa di sanalah kuasa Kristus bekerja paling nyata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan dan perenungan yang telah kami dengar pada hari ini. Melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kasih karunia-Mu cukup bagi kami dan kuasa-Mu sempurna dalam kelemahan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tidak melarikan diri dari duri yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, tetapi membawanya kepadamu. Karena di dalam tangan-Mu penderitaan bukanlah kutuk, melainkan alat kasih karunia. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menghibur dan menguatkan setiap kami yang sedang bergumul, baik dalam sakit, masalah dalam relasi, tekanan jiwa, maupun pergumulan batin yang dalam. Bahwa Engkau dekat dengan setiap kami dan sedang membentuk kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa, kini kami kembali memohonkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada kesempatan ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.